Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah presentasi dengan judul Mencegah COVID-19 melalui vaksinasi dan menggunakan masker. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat menerima wawasan baru terkait pencegahan COVID-19 ini. COVID-19 atau Corona Virus Disease 2019 adalah salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID umumnya mengalami gejala demam, batuk dan pilek, serta kesulitan bernapas. Penyebaran COVID ini dilakukan melalui droplet yang dikeluarkan saat penderita mengalami batuk atau bersin. Droplet ini bisa menempel di benda, namun tidak bertahan lama di udara. Waktu paparan virus hingga timbulnya gejala klinis adalah 1-14 hari, dengan rata-rata 5 hari. Maka orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran COVID. Melihat angka kasus paparan yang masih terus meningkat, meskipun telah diberlakukan kebijakan pemerintah dengan judul pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, pemerintah memberikan target untuk dapat melaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia hingga 2 juta dosis dalam 1 hari. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum berani untuk melakukan vaksin dan tidak menggunakan masker karena hoaks yang tersebar masif di media sosial. Untuk melawan hoaks tersebut, pemerintah memberikan edukasi dengan memberikan 4 manfaat vaksin melalui situs-situs pemerintah. Di antaranya adalah vaksin ini dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian virus yang sudah dilemahkan kemudian disuntikan ke dalam tubuh manusia akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Yang kedua, manfaat dari vaksin ini adalah mengurangi risiko penularan. Tubuh seorang yang telah disuntikan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali sifat virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurangi resiko terpapar. Yang ketiga yaitu mengurangi dampak berat dari virus. Seseorang yang sudah dilakukan vaksinasi, maka tubuhnya akan mengenali virus tersebut. Maka ketika seseorang tersebut terjangkit COVID-19, maka dampak yang terjadi tidak akan separah orang yang belum melakukan vaksinasi. Dan yang keempat adalah mencapai herd immunity. Herd immunity ini adalah sebuah kondisi di mana lebih dari 90% dari populasi sudah melakukan vaksinasi. Semakin banyak individu yang telah melakukan vaksin di sebuah daerah, maka herd immunity akan cepat tercapai, sehingga akan meminimalisasi resiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19 ini. Dengan adanya informasi di atas, diharapkan masyarakat akan mendapat kesadaran bersama tentang pentingnya melakukan vaksinasi di tengah pandemi yang melanda saat ini. Salah satu media penularan COVID-19 adalah butiran cairan yang disebut droplet tadi. Penelitian lebih lanjut tentang COVID-19 masih berjalan, tetapi sudah diketahui bahwa orang yang tidak menunjukkan gejala pun bisa menyebarkan virus. Artinya, sebagian orang dapat menularkan penyakit walaupun tidak disadari. Sebab itu, menjaga jarak fisik sangat penting.
terutama di tempat dengan angka penularan yang tinggi. Akan tetapi, jarak aman tidak selalu dapat dipertahankan saat kita berada di tempat umum atau yang ramai. Di tempat seperti ini, penggunaan masker dan vaksinasi adalah kunci dari penghentian penyebaran COVID. Dengan menggunakan masker dan vaksinasi, maka kita sudah berusaha untuk tidak tertular COVID dan menyebarkan COVID kepada orang lain. Karena itu, marilah kita bersama-sama menggunakan masker untuk mempercepat hilangnya COVID di Indonesia. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.